Hipidaraini amin. Paslun, ini satu pasal. Walladzi tabtulu bihi sholatu ahada asyara syai'an. Bermula hal-hal yang dapat membatalkan sholat itu ada 11 macam. Syai'an dimana nau'an, ada 11 macam. Jadi ini kalau kita lagi sholat ya masuk salah satu daripada 11 macam ini, maka otomatis sholat kita batal. Makanya jauhkan dari 11 macam ini. Pertama, al-kalamul amdu, bicara sengaja. Lagi sholat kita bicaranya sengaja. Nah itu batal sholatnya. Yang kedua, wal amalul kasiru, melakukan pergerakan yang banyak. Ya, gerak satu kali termasuk sedikit, 2 kali sedikit, 3 kali berturut-turut terus ke atas itu termasuk ya pekerjaan yang banyak. Itu udah membatalkan. Ya, jadi kalau kita sholat ya, bergerak-gerak 3 kali lebih aja itu udah batal. Kalau baru 1 kali belum, 2 kali belum, tapi udah 3 kali itu membatalkan. Ini jangan sampai melakukan amal ya pekerjaan perbuatan yang dianggapnya banyak menurut ilmu fikih. Nah, melangkah 3 kali berturut-turut banyak. Lompat walaupun sekali itu juga udah termasuk al-amalul kasir, batal juga. Makanya kalau kita mau ngisi sop yang depan, ya itu nggak boleh kita langsung jalan aja ya melangkah 1, 2, 3, 4 itu batal. Walaupun nanti kalau kita sholat di haram di Nabawi kita sering banyak ngelihat ada jamaah yang begitu, dia udah takbir Allahu Akbar, ternyata sop di depannya kosong, depan kosong terus sampai beberapa sop ya di jalan aja terus dari sini sampai sana depan tuh ya lumayan juga. Ya, entah berapa langkah. Nah itu kalau kita mazhab Imam Syafi'i batal. Ya, makanya tidak boleh dikerjakan. Idza takallamal musalli amidan, apabila orang yang sholat, musalli itu isim fa'il ya, al musalli. Kalau al musalla itu bisa isim maf'ul, bisa isim makan. Musalla bisa ya isim maf'ul orang yang disolatin, bisa juga al musalla isim makan tempat sholat ya, tapi kalau al musalli orang yang sholat ya, isim fa'il namanya. Jadi apabila orang yang sholat berbicara kemudian bicaranya itu dengan sengaja, bima yasluhu, dengan sesuatu yang layak pantas li khitabil adamiyin, untuk yang dikhitab itu manusia, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Jadi ketika kita lagi sholat kemudian kita bicara sengaja, yang bicaranya itu manfaatnya buat orang yang kita ajak bicara dari manusia, batal sholatnya. Sawaun, sama saja, karena ya ta'allaku bimaslahati sholati, itu terkait dengan kemaslahatan sholat. Bicaranya itu ya apakah terkait tentang kemaslahatan sholat al-ghairiha, ataupun tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat ya, walau kalimatan, sekalipun satu kata tetap membatalkan ya. Jadi bicara satu kata saja yang bisa memberikan kemaslahatan kepada orang yang diajak bicara, ataupun tidak ada ya unsur kemaslahatan di dalam sholat, itu udah batal. Ketika ada orang lagi sholat bangkis pak, ya asing ya, salah gitu, dia bilang alhamdulillah, belum batal tuh. Yang bilang alhamdulillah belum batal, sebab itu pujian. Alhamdulillah pujian itu belum batal, tapi tidak dianjurin. Tidak dianjurkan ketika kita lagi sholat membangkis kemudian kita baca alhamdulillah, tidak dianjurkan. Seandainya kita baca belum sampai membatalkan, tapi kalau kita lagi baca suratul Fatihah itu bisa memutuskan mualat.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bangkis kita bilang alhamdulillah. Enggak boleh ngelanjutin. Ya. Jadi mesti diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena baca alhamdulillah saat bangkis di tengah kita lagi baca suratul Fatihah, itu dapat memutuskan mualat bacaan Fatihah walaupun sholatnya tidak batal. Ya. Tapi kalau yang dengar baca yarhamukallah batal. Sebab itu sudah muhotob pada kamu manusia. Kalau tadi alhamdulillah nggak ada muhotobnya dan itu jumlah du'aiyah saja, ya sehingga tidak membatalkan. Cuma tidak dianjurkan baca. Ya, batal sih enggak, tapi tidak dianjurkan. Tapi ketika ada orang baca yarhamukallah, ya ini udah pakai ka, muhotob kepada adamiyin, kepada manusia, batal sholatnya. Terus dia doain yarhamukallah, dijawab lagi yahdikumullah, lah batal juga lagi dia. Ya, yang baca yarhamukallah batal, yang baca yahdikumullah juga batal. Kalau baca alhamdulillah doang belum batal. Ya, tapi tidak dianjurkan. Begitu ya Bapak ya. Ya, jadi kalau kita lagi baca Fatihah tuh baca alhamdulillah, bangkis itu bisa memutuskan mualat. Enggak boleh kita lanjutin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bangkis alhamdulillah. Enggak boleh lanjutin ihdinas siratal mustaqim, enggak sah. Harus mulai dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai lagi dari ya ayat yang pertama baca suratul Fatihah. Kan salah satu persyaratan kita baca Al-Fatihah dalam sholat harus mualat. Antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua tidak boleh dipisah dengan apapun juga. Termasuk ya itu doa-doa, kecuali kalau itu terkait tentang kemaslahatan dalam sholat. Contoh kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam baca waladhdallin, kan mesti amin kita. Amin. Ya kita terusin lagi. Ya, boleh tuh baca amin, tidak ya memutuskan mualat. Atau kita baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, belum. Tiba-tiba imam sholat ya pakai surah ya yang diperintahkan sujud tilawah, kemudian imam sujud tilawah, ya kita ikut sujud tilawah. Nah, nanti tinggal ngelanjutin. Tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tinggal ihdinas siratal mustaqim, selesai sujud tilawah. Itu kan lama dipisahnya. Nah, itu lamanya ada ya terkait tentang masalah sholat. Ya, jadi tidak apa-apa. Lanjut ya untuk baca suratul Fatihahnya, dan itu tidak memutuskan mualat. Walaupun cukup lama, orang sujud tilawah kan lama ya Pak ya. Ya Allahu akbar, baca sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin, kan cukup panjang. Terus Allahu akbar. Nah, makmum tadi baca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lanjutin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sementara imam ngelanjutin baca surahnya. Begitu. Nah, kalau di sini ya batal sholatnya karena dia sudah mengucapkan kata-kata yang memang itu khitab lil adamin. Jadi yarhamukallah itu khitabnya kepada manusia, sehingga batal otomatis. Walau kalimatan, ya walaupun satu kalimat. Lima ruya an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, karena ada hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, qala beliau berkata, kunna natakallamu fis sholati, dulu kami pernah bicara di dalam sholat. Ya, dulu maksudnya belum ada ya perintah untuk jangan bicara, ya begitu. Jadi dia masih bicara tuh. Nah, pas benar dibicara, hatta nazala, turun nih ayat qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin,
dan laksanakanlah sholat dengan penuh kekhusyuan karena Allah. Jadi setelah ya ada ayat waqumu lillahi qanitin fa umirna, maka kami diperintahkan bisukuti, diam. Nah setelah ayat itu turun berarti Allah memerintahkan kepada ya manusia yang sedang sholat jangan bicara. Tuh, kalau dibicara hukumnya batal. Awal-awalnya memang belum ada perintah, tapi turunlah nih ayat. Ya dengan ayat ini waqumu lillahi qanitin otomatis ya menandakan bahwa kita kalau lagi sholat diperintahkan untuk sukut. Apa yang sukut? Diam. Wa nuhina 'anil kalam, dan kita dilarang bicara. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda li Muawiyah bin Hakam As-Salmi, kepada Muawiyah ya bin Hakam As-Salmi, wa qad syammata atison, sungguh ada orang ya berbangkis ya atison fi sholati, hal keadaannya dia berdoa di dalam sholatnya. Bangkis dibilang alhamdulillah, itu namanya berdoa saat bangkis. Inna hadhihi sholata la yastufiha syai'un min kalamin nasi, sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya sesuatu dari kalamnya manusia. Inna ma huwa tasbih, itu hanya tasbih, wa takbir takbir, wa qiraatul Quran, dan baca Al-Quran. Nah kalau itu boleh tuh kita tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, silakan baca, nggak apa-apa di dalam sholat. Tuh tasbih takbir boleh baca. Atau kalau dia nggak baca tasbih tahlil takbir, maka ada ya model yang kedua. Ya di sini bilang wa qiraatul Quran, dibaca Quran. Ya dibaca aja, surah apa aja dibaca. Nah itu masih dianjurkan kesunahannya. Akhrajahu Muslimun, ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa qauluhu amdan, dan bermula perkataannya sengaja. Ihtaraja bihi, dikecualikan dengan kata-katanya anin nisyan. Kalau lupa lagi sholat lupa dia ngomong boleh, selama memang tidak terlalu banyak omongannya, karena nisyan lupa. Tapi kalau sengaja ya dia bicara otomatis batal. Ini namanya ada al-amad, ada yang namanya an-nisyan. Kalau al-amad batal, kalau an-nisyan tidak batal. Wa fi maknahu, dan bermula dalam maknanya nisyan al-jahilu, ya, orang yang tidak tahu bitahrimi, tentang keharamannya. Ya, jadi ketika ya dia tidak tahu, oh saya pikir orang sholat boleh bicara kali, oh ternyata nggak boleh. Nah ini namanya dia nggak tahu, jahil. Nah ini dimaafin ya, tapi jangan jahil terus ya, apalagi tinggal di kawasan-kawasan yang banyak guru-guru, di Cidondol, di Kampung Baru, di Cipulir, di Kampung Kecil, di Ulu Jami. Itu kagak pantas ya, nggak tahu, saya kagak tahu, saya pikir sholat boleh kali ngobrol gitu ya, nggak pantas dia, karena tinggal di kampung-kampung yang di situ banyak para asatiz, para guru-guru. Kecuali kalau ditinggalnya terisolir bapak saudara, tinggal jauh dari perkotaan, terisolir ya, ustaz kagak ada, ustazah nggak ada ya, dia nggak tahu. Nah itu ada ya dispensasinya, rukhsahnya. Tapi kalau ya dia tidak tahu tentang keharaman bicara, tapi tinggalnya di tempat yang banyak guru, nah itu nggak boleh. Ente nggak pantas ngomong nggak tahu, emang apa? Ya mestinya ente tahu, tapi kan saya nggak tahu. Ya karena ente salah sendiri. Ya nggak ngaji, itu jawabannya kan ya. Nah, begitu, karena nggak ngaji. Coba kalau dia ngaji, dia tahu. Nah, ini jadi alasan begitu tuh tidak diterima. Tapi kalau memang nggak tahu dengan alasan ya yang masuk akal logis, itu nggak apa-apa.
Mana contohnya yang logis? Likurbi ahdihi bil Islam. Karena deket aja dia baru masuk Islam, baru kemarin masuk Islam. Ya pantas kalau sholat dia masih ngobrol lagi soal Allah. Gimana kabar ente? Begitu, kayak anak-anak kan. Tuh lihat dah, dulu kita masih kecil ingat nggak kalau sholat sambil ngobrol? Ingat kali bapak saudara ya. Kadang-kadang kita sholat ya turu-turu yang anak-anak tuh di pada ngobrol aja. Nah begitu karena belum paham. Tapi nanti setelah dipaham dia nggak bakal melakukan hal itu. Ya dulu sholat lagi sujud kaki orang ditarik ya. Nah itu mungkin masih kecil. Tapi kalau sekarang sholat udah pada tua ya kakinya ditarik, batal nggak kira-kira? Batal, lakbun. Itu namanya dia ya ada faktor kesengajaan bermain-main. Bermain-main di dalam sholat hukumnya apa? Batal. Ya seperti itu. Nah ini kalau dia baru masuk Islam itu ada dispensasi likurbi ahdihi bil Islam karena dekat masa orang tadi ya masuk Islam, mu'alaf lah, belum paham benar ya dia harus banyak belajar lagi. Wa bi ma'nahu man badarahu ya al kalamu, dan pada makna juga orang yang memang terlintas omongan bila qasdin tanpa ada maksud tujuan dalam yatul dan tidak panjang tuh omongannya. Ada orang mungkin terlepas itu omongan, terlancar dia ya tanpa ada maksud tujuan dia mau ngomong, tapi itu tiba-tiba ngomong udah ketelepasan. Nah, dan itu tidak banyak omongannya. Nah ini pun termasuk ada rukhsah dispensasi dan ini tidak batal. Wa kaza ghalabatud dhahki, begitu juga kalau tertawa yang sudah kagak bisa ditahan. Ya entah kenapa dalam sholat dia enggak nahan tertawa. Ya nah begitu. Kecuali kalau disengajain tertawa ya itu batal. Tapi kalau ada hal-hal yang dilihatnya tanpa ya dia sengaja dan itu emang benar spontanitas, tertawanya tidak batal. Liqauli alaihi salatu wassalam, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda rubi'a an ummati al khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Ada hadis Nabi bunyinya begini Pak, diangkat dari umatku ya hukum, jadi hukum itu enggak berlaku dari umatku. Kenapa? Satu al khata'u, orang khata'. Ya khata' itu artinya dia salah. Ya salah. Ya, dua wan nisyan, lupa. Itu juga sama, orang lupa. Ketiga wa mastukrihu alaihi, sesuatu yang memang mereka terasa dipaksa. Dipaksa dia. Lagi puasa dipaksa suruh makan. Kalau dia nggak makan mau ditembak dia misalnya, dimakan juga dah. Batal nggak? Kagak batal, karena itu ya makannya dipaksa. Ya seperti itu. Jadi kita nih kalau dipaksa suruh masuk kafir, ya tapi hati kita enggak, kayak itu ikutin gitu. Nah tapi hati kita tetap enggak. Nah itu nggak apa-apa, diangkat hukum. Ada tiga tuh. Satu karena kesalahan, dua karena lupa, tiga karena dipaksa. Ya, namanya orang dipaksa, ya itu kan ya nggak ada hukumnya. Dia untuk mempertahankan ya ini nggak mampu dia. Ya, dipaksa, akhirnya dia menyerah. Nah itu karena keterpaksaannya tidak masuk dalam kondisi hukum. Rupi'ah ya kolam an ummati. Jadi hukum diangkat dari umatku saat terjadinya satu lupa, ya, dua salah, tiga ya dia dipaksa. Nah akan tetapi lau ukriha alal kalami, seandainya lagi sholat dipaksa suruh bicara, batalat sholatu, batal tetap sholatnya alal asai qaul yang sahih. Kenapa? Li'anau nadirun, karena memaksa orang lagi sholat disuruh bicara itu jarang sekali. Ada orang lagi sholat ya tiba-tiba ada orang maksa disuruh ngomong. Ini ya kalau seandainya ada nadir, jarang sekali, sehingga tetap itu batal sholatnya. Ya tetap batal Bapak Saudara. Enggak lah mungkin ada orang lagi sholat dipaksa suruh ngobrol.
Ya itu. Jadi itu kemungkinan yang sangat kecil sekali. Sehingga dapat disimpulkan seandainya ada orang dipaksa untuk bicara di dalam sholat, ya itu tetap batal. Kenapa? Karena ya memaksa orang bicara, ya itu termasuk hal yang jarang. Alal asohi mengkol yang sahih di anau nadirun, karena itu termasuk jarang. Walihada, karena inilah tatimmatun, ya memberikan kesempurnaan, muhimmatun yang sangat penting, zakaroha yang disebutkannya ya oleh kita semuanya. Fi syurutis sholati, terkait ya mengenai syarat-syarat sholat. Tuh, jadi nanti ada kita lihat di tentang syarat-syarat sholat ya, fi syurutis sholat. Wa amal amalul kasiru, adapun pekerjaan yang banyak yang dapat membatalkan sholat, contohnya apa? Kal khotawatis salasil mutawaliyat, seperti langkah 3 kali berturut-turut. Jadi orang tuh Pak, ketika lagi sholat melangkah 1, 2, 3 berturut-turut batal. Kecuali dia melangkah 1 kali, lama dulu dia melangkah lagi, 2 lama lagi, melangkah lagi. Itu walaupun 2, 3, 4, 5, 6 juga namanya tidak membatalkan, karena melangkahnya tidak berturut-turut. Nah begitu. Jadi yang membatalkan termasuk al-amalul katsir, yaitu langkah-langkah yang hitungannya sampai 3 kali dan itu berurut-urut. Wa kadzar darbatu, begitu juga pukulan, tabtul sholatu, batal sholat. Tapi kalau mukul walaupun sekali batal, karena ini termasuk fi'lun kasir, mukul. Ya, apa maksudnya lagi sholat mukul orang? Ya, itu batal. Ya, wala farqa, dan tidak ada perbedaan fi zalika dalam masalah amal itu, bainal amdi, sengajakah, wan nisyani, lupakah, kama atlaqahu syaihu, sebagaimana yang dikemukakan oleh asy-syekh. Wal aslu, bermula dalilnya bizalika, terkait tentang itu, ketika kita sholat enggak boleh yaitu bicara, enggak boleh ya apalagi tadi yaitu kalam, melakukan perbuatan yang banyak. Nah itu enggak boleh. Nah itu mana dalilnya? Al ijma'u. Jadi dalilnya itu ternyata ijma' ulama. Li'anal amal al-katsiro, karena perbuatan yang banyak, yusiru nazmuha, itu dapat ya merusak susunannya, wa yuzhibul khusyu'a, dan dapat menghilangkan khusyuk, wa huwa maqsuduha, dan ini yang dimaksudnya. Jadi salah satu tujuan utama kita sholat supaya khusyuk. Makanya kita sholat 2 rakaat khusyuk, dengan sholat 4 rakaat enggak khusyuk, cakepan yang 2 rakaat tapi khusyuk. Jadi kita sholat malam Pak bukan dilihat kuantitasnya tapi kualitasnya. Sholat 2 rakaat malam tapi kalau dikhusyuk bener, insya Allah itu lebih besar ganjaran pahala daripada dia sholat 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat ya sekedar sholat doang tapi pikirannya kemana-mana, enggak khusyuk, banyak doang. Berapa rakaat ente sholat malamnya? 8 rakaat, 10 rakaat, tapi enggak ada yang khusyuk. Lebih bagus 2 rakaat tapi dikerjakannya dengan penuh kekhusyuan. Jadi memang intinya khusyuknya. Ya kita ibadah dianjurkan buat khusyuk. Ya 2 rakaat Allahu Akbar, terus dibaca doa iftitah, dibaca Fatihah, benar-benar tuh khusyuk. Ya itu lebih bagus kebanding orang yang sholat 8 rakaat tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya jadi nggak ada kekhusyuan sama sekali. Jangan. Jadi jangan mengejar banyaknya, tetapi ya yang diutamakan kekhusyuannya. Ya. Karena salah satu ya tujuan utama itu khusyuk. Jadi yang dimaksud wahwa maksuduha, itulah maksudnya sholat. Orang ya sholat maksudnya apa? Khusyuk. Wa yu'khadzu min kalami syaihi, kemudian diambil dari kalam tuan guru, annal amalal qalil la yabtulu, bahwasanya amal yang qalil yang sedikit
ya itu kan la yabtulu, tidak membatalkan. Ya, jadi kalau kita masih melakukan pekerjaan yang sedikit yang membatalkan. Seperti ini nih Pak, ini termasuk sedikit nih. Kalau kita begini-begini ini sedikit. Walaupun berkali-kali, namanya sedikit juga. Ya. Ini gerakan-gerakan seperti ini sedikit. Tapi kalau ini, satu kali boleh, dua kali boleh, tiga kali udah nggak boleh. Kalau begini-begini terus, ya batal. 3 kali berturut itu namanya al-amalul kasir. Itu melakukan perbuatan yang banyak. Ya, ada orang ya sholat mohon maaf nggak pakai celana daleman, misalnya pakai sarung aja. Ya, kemudian ya itu punyanya bergerak-gerak begitu. Walaupun 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali dalam sholatnya nggak batal. Iya, nggak batal. Karena itu termasuk gerakan qalil namanya. Ya, begitu. Makanya bagus pakai celana dalam. Ya, jangan sampai nggak pakai celana dalam. Nah, seperti itu. Ya, walaupun memang tidak membatalkan. Ya, karena itu termasuk gerakan qalil. Tapi kalau udah begini nih, ya udah banyak. Ya, udah banyak. Ya, itu 3 kali berturut-turut dapat membatalkan sholat. Sami'allahu liman hamidah. Nih gerakan-gerakan begini nih. Sekali udah banyak nih ya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Udah cukup, batal itu. Ya, makanya sami'allahu liman hamidah. Ya udah diem. Ya, harus tumakninah. Jangan tangan digerak-gerakkan begini. Kalau digerakkan begini, ya kalau baru 2 kali masih bergerak dia udah ya, sujud, ini belum ada tumakninah gesah. Kalau dia bergerak lebih dari 3 kali, ya itu udah membatalkan. Makanya bagus sami'allahu liman hamidah langsung begini aja dah. Ya, itu Mu'allim Syafi'i Hazami ngajarin begitu, makanya sami'allahu liman hamidah. Supaya apa? Supaya benar-benar ya tenang, tidak ada gerakan. Sekarang kalau sami'allahu liman hamidah begini boleh, tapi jangan digoyang-goyang. Ya, sebab goyangnya ini udah masuk banyak kalau udah 3 kali. Ya, karena ini udah termasuk ya fi'lun kasir, perbuatan yang dianggapnya banyak, atau amalun kasir, ya amal yang dianggapnya udah hitungannya banyak menurut ilmu fikih. Jadi wal aslu fi zalika al ijma. Ya, jadi dalilnya itu ijma. Ijma daripada ya ulama sepakat li anal amal al kasir yughayyiru nazmaha. Sebab orang yang sholat kemudian melakukan pekerjaan yang banyak dapat merubah nazoman sholat. Tuh, sementara kita nazmus sholatnya harus kita atur benar. Sekarang ada orang sholat ya gerak-gerak begini mulu. Ini merubah nazmus sholatnya jadi nggak bagus. Ya, jangan dibiasakan tuh bapak saudara. Ya, kan ada orang sholat ya Allah gerak-gerak begini-begini aja. Ya, ini yughayyir nazmus sholat namanya. Dapat merubah ya nazmus sholat, susunan sholatnya. Dan yang kedua dapat menghilangkan kehusuan. Sementara sholat yang dimaksud pengennya khusyuk. Wa yukhazu min kalami syaikhi, dan dapat diambil dari kalam tuan guru anal amalal qalila, ya bahwasannya perbuatan yang qalil yang sedikit la yabtulu, tidak batal. Tapi kalau al amalul qalil tidak membatalkan. Tapi al amalul kasir yabtul, dapat membatalkan. Wa wajuhu, bermula jalannya bi anal qalila, bahwa yang namanya sedikit bi mahalil hajah, yaitu semata-mata tempat hajat. Ya, garuk tuh. Kalau garuk begini nggak apa-apa nih Pak. Nih pakai telunjuk aja, walaupun berkali-kali tuh ya nggak apa-apa. Tapi kalau begini sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali udah nggak boleh, batal udah. Garuk nih semuanya main, kali, 2 kali, 3 kali membatalkan. Tapi kalau begini kan lebih dari 3 kali. Ini termasuk namanya al-amalul qalil, la yabtul, tidak membatalkan sholat. Wa aidon, begitu juga fali anna mulazamata halatin mimma ya'suru, maka sesungguhnya menetapkan kondisi dari apa yang susah, bi khilafil kalami, berbeda dengan kalam. Fa innahu la ya'suru, karena itu tidak susah. Kalau kalam, kenapa kalam yang sedikit juga batal? Karena menahan kalam itu enggak susah. Tapi kalau melakukan gerakan susah.
Ya orang lagi sholat kalau seandainya gatel kan susah ditahan. Ya makanya boleh, yang penting gerakannya kecil. Ya jangan banyak begini. Gak apa-apa. Ini gak membatalkan. Makanya gak bisa ditahan. Tapi kalau kalam itu bisa ditahan. Jangan ngomong. Ya kalau sedikit bagaimana? Enggak boleh juga. Ya karena bisa untuk ditahan. Tapi kalau pekerjaan al-amal itu kalau yang sedikit boleh, karena memang orang susah nahan. Di dalam sholat mungkin bisa 5 menit, mungkin bisa 10 menit. Ada yang gatel, dia nggak bisa nahan, susah. Ya boleh tuh. Nah ini namanya sedikit, itu alasannya begitu. Tapi kalau ngomong tahan, ya sampai selesai, ya begitu. Sedikit doang ngomong nggak boleh juga. Ya karena ini ya gampang untuk ditahannya, tidak susah. Itu namanya la ya'sur, tidak susah untuk menahan bicara. Palihazza maka karena inilah batal salat bil kalimati, dengan satu kata. Walaupun satu kata kan sedikit. Dunal khotwati, berbeda dengan melangkah. Kalau melangkah itu tinggal lihat. Kalau 3 kali melangkah berturut-turut batal. Kalau baru 1 kali 2 kali tidak batal. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah SAW bersabda fi masil hasa, terkait tentang orang yang megang-megang kerikil. In kunta fa'ilan, kalau seandainya kamu melakukan pamaratan wahidatan, kalau dimegangnya baru 1 kali itu namanya masih 1. Tapi kalau 2, 3 udah membatalkan. Dulu di zaman Rasulullah ya lagi khutbah Jumat, ya ada yang main pasir kerikil. Ya kata Rasul, "Faqad lagauta, sia-sia kamu tuh sholat Jumatnya, nggak sempurna." Nah kalau sekarang bukan main kerikil, main HP. Lagi khotib dia main HP aja. Nah ini namanya pekerjaan lago. Ya iza kulta, ya apabila kamu berkata ansit wal imamu yahtubu faqad lagauta. Nah begitu. Dulu di zaman Nabi ya itu karena memang padang pasir, masjidnya belum di semen, belum di keramik, belum ada model kayak kita karpet dulu. Ya itu di atas pasir memang. Ya ada yang iseng-iseng main pasir kerikil-kerikil, ditegur tuh. Ya ini perbuatan sia-sia, nggak boleh. Nah sekarang orang banyak ya ketika lagi ya mendengarkan khotib menyampaikan khutbahnya malah dia buka HP, dia main HP, kadang-kadang WA dibales, udah begitu ya dia jawab lagi, dilihat gambar-gambar apa, itu lago, nggak boleh. Makanya yang bagus ketika sholat Jumat ini kalau dibawa masukin aja ya, kalau bisa jangan diaktifin. Nah nanti selesai baru diaktifkan lagi. Begitu Bapak Saudara, jangan sambil mendengarkan khutbah ya seorang khatib berkhutbah ya kita bermain-main HP. Ya itu walaupun dibilang tapi kan ini penting, waktu sholat udah ya masalah-masalah itu semuanya tinggalkan. Ya lagi sholat nih yang begini-begini nih ya kalau bisa jangan dibuka. Ya tinggalkan semuanya. Nah begitu. Jadi udah mulai ya, khatib naik ke atas mimbar, udah tidak ada ya, kegiatan kecuali kita apa ya al-insat ya, artinya apa, dengar dan perhatiin khatib menyampaikan khutbahnya. Ada orang berisik kita bilang jangan berisik faqad lagauta. Nah begitu. Itu di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis bab Jumat begitu tuh Imam Nawawi menjelaskan. Ya, faqad lagauta. Ya. Tetapi ya nanti Imam Syafi'i ada kaul qadim dan kaul jadid. Kalau kaul qadim Imam Syafi'i maknanya itu dosa, faqad lagauta. Tapi menurut kaul jadid enggak dosa, cuma makruh saja. Nah, ini kita ambil kaul jadid, lebih ringan. Jadi kalau ada orang ya lagi khutbah kemudian dia ngobrol, dia bicara, itu tidak sampai haram, cuma makruh saja menurut kaul jadid Imam Syafi'i.
Tapi kalau menurut kaul qadim Imam Syafi'i hukumnya haram. Itu Imam Syafi'i pendapatnya bisa dua tuh. Ada kaul qadimnya begitu, kaul jadidnya beda lagi. Nah, seperti itu ya Bapak Saudara. Nah, ini kalau nahan bicara itu bisa. Nah, makanya jangan bicara. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa amara bidaf'il mari, dan Nabi pernah memerintahkan bidaf'il mari untuk menolak orang yang lewat sementara ya kita lagi sholat. Kita lagi sholat nih Pak. Ya, kemudian di depan kita ada yang lewat, boleh tolak gitu giniin. Gak apa-apa. Tapi jangan ngobrol, jangan lewat sini, jangan begitu, batal. Ya, tapi tangan kita boleh begini. Ya. Itu tandanya haram orang ketika lewat di depan orang lagi sholat. Makanya mesti ada sutrah. Ya, gitu. Kalau udah ada sutrahnya kita lewat nggak apa-apa. Di depannya ada sutrahnya. Jadi kalau sholat nggak ada sutrahnya itu kita lewat di depan haram, hukumnya nggak boleh. Ya, jangan sampai. Ya, makanya kita kalau sholat jangan ya dekat-dekat yang orang lalu lalang. Nah, seperti itu. Sebab nanti ketika dia lewat kita harus tahan. Itu namanya ayat fa atau amar bidaf'il mari. Ya, Nabi memerintahkan untuk menolak orang yang lewat pada saat dia lagi sholat. Tuh, kan boleh itu berarti, nggak apa-apa itu. Bahkan Nabi juga memerintahkan wabiqatlil hayyah wal akrab. Nabi memerintahkan orang lagi sholat boleh suruh bunuh tuh ular atau kalajengking. Ada ular, jangan didiemin aja. Ya, nanti kita bisa digigit. Ya, boleh bunuh. Nah, itu termasuk sidatul khauf, melakukan ya kegiatan lebih dari 3 kali, saat itu dibolehkan. Akrob itu kan binatang yang bahaya juga, kalajengking. Nah, itu Nabi di satu sisi memerintahkan untuk menolak orang yang lewat ketika kita sholat, dan juga memerintahkan membunuh ular dan juga membunuh kalajengking. Seperti itu. Wa adaro Rabbna Abbas radhiyallahu anhuma, wa adaro, dan mutar-mutar siapa Nabi Ibnu Abbasin kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma min yasari, dari kirinya, ila yaminhi, kepada kanannya. Nabi pernah tuh dalam satu hadis diceritakan memuterin sahabat Abdullah bin Abbas dari kiri menuju kanannya, seperti itu. Wa amaro wa ghammaro rijla Aisyah bis sujudi, dan Nabi pernah minjat ya kaki ya Siti Aisyah waktu sujudnya. Ya kan Nabi sujud ya, kemudian itu ya, Siti Aisyah kan memang ada di hadapan Nabi ya, di kamar. Ya, kadang-kadang Nabi sambil pegang-pegang tuh kakinya Siti Aisyah. Nah, seperti itu. Ya, memang Nabi ini punya khususiyah. Nabi tuh habis mencium istrinya, kemudian sholat tidak wudu lagi. Ya, ini khususiyah. Ya, hanya buat Nabi. Kita gak boleh mencontoh. Ya, saya pernah baca di dalam satu kitab tuh. Ya, wah ini khususiyah. Jangan dijadikan alasan tuh Nabi habis mencium istrinya boleh sholat. Ya, itu buat Nabi. Sama seperti Nabi tidur. Nabi kalau habis tidur kagak wudu lagi, langsung sholat. Kenapa? Sebab Nabi kalau tidur nggak membatalkan. Beda sama kita. Kalau kita tidur batal nggak? Batal. Habis tidur ngorok lagi tidurnya. Ya. Nah, begitu walaupun baru 5 menit. Ya, itu bisa membatalkan. Sehingga kita kalau udah tidur wajib wudu. Kecuali tidurnya saatnya dia duduk, pantatnya tetap pada bumi. Ya, tidak merubah. Nah, itu tidak batal. Ya, tapi kalau tidur berbaring aja dah, walaupun cuma 5 menit, 3 menit batal. Tapi kalau Nabi enggak, Bapak Saudara. Ini namanya khususiyah. Sama seperti Nabi punya istri lebih dari 4. Boleh, jangan dicontoh. Tuh Nabi istrinya ada 9. Nabi ketika meninggal dunia, ninggalin istri masih hidup 9. Ya, masih ada 9 tuh yang masih hidup, termasuk Siti Aisyah. Siti Aisyah ketika ya Nabi wafat usianya baru 17 tahun. Siti Aisyah. Ya, usia Siti Aisyah baru 17 tahun ketika Nabi meninggal dunia.
Ya, jadi masih ada 9 istri Nabi itu ketika Nabi meninggal dunia. Ya, begitu. Ya, jadi ini khususia, nggak boleh dicontoh. Nabi istrinya lebih dari 4, nggak boleh. Nah, kalau umat Nabi Muhammad paling banyak cuma 4. Ya, 4. Lebih dari 4 cerai, nggak boleh. Ya, harus dipisah, harus dicerai. Ya, harus 4 saja. Nah, begitu. Kalau mau nambah, yang 1 cerai dulu, baru tambah lagi. Ya, kalau tambah 5 nggak boleh, haram. Ya, itu 4 udah paling banyak. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jangan malah 2 tambah 3 ya tambah 4. Bukan begitu hitungannya. Ya, salah. Nikahlah kamu kepada perempuan. Ya, habis 2 tambahin 3, 3 tambahin lagi 4. Jadi berapa itu? Ya banyak itu. Nah, itu cuma sampai 4 saja. Ya, lebih dari 4 tidak boleh. Itu aturan agama. Tapi ya kata Allah dalam Al-Quran tadi, ya kalau kamu ya takut tidak bisa melakukan keadilan, fawahida. Ya, begitu 1 cukup. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Ya, ini yang dikatakan bahwa gerakan-gerakan yang model-model seperti itu nanti dibolehkan. Asalnya normalnya dalam sholat tidak boleh melakukan fi'lun kasir. Tapi pada saat-saat tertentu yang tidak normal, seperti dalam kondisi syiddatul khauf, ya sholat dalam kondisi takut, itu boleh melakukan pekerjaan lebih dari 3 kali. Ya, tapi itu namanya kondisinya darurat, tidak normal namanya. Wasyara, dan memberikan isyarat beliau Nabi li Jabirin kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu, wa kullu zalika fis sahih, itu semuanya diterangkan dalam hadis sahih. Walihadza tatimmatun, dan ini sebagai satu penyempurnaan marrat yang telah lewat, itu penyempurnaan bi syurutis sholati, di dalam syarat-syarat sholat. Nah, nanti baru qala wal hadasu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya malam hari ini ada manfaatnya. Bapak Saudara, saya hanya mengingatkan bahwa malam ini kita sudah berada di tanggal 8 daripada bulan Zulhijjah. Di zaman Nabi Ibrahim ini malam disebut malam tarwiyah. Ya, karena Nabi Ibrahim mimpi ya disuruh menyembelih putranya Nabi Ismail. Lalu Nabi bangun, ya Nabi termenung terus mikirin sampai siangnya, mikirin bener enggak sih ini mimpi dari Allah. Nah, begitu. Makanya tanggal 8 disebut tarwiyah. Nah, ini kita dianjurkan puasa. Besok kita puasa kalau bisa ya. Nah, kemudian malam tanggal 9-nya lagi Nabi Ibrahim mimpi lagi ya, kemudian sama mimpinya. Lalu Nabi Ibrahim punya ya satu kesimpulan, oh ini ternyata mimpi benar dari Allah. Makanya disebut Arafah. Tuh, Arafah itu artinya jelas, nggak ragu-ragu lagi. Itu belum terkait dengan haji, belum terkait dengan haji. Itu makna mimpi tarwiyah sama Arafah. Ya, makanya ya, ada jalan. Kalau seandainya kita puasa Arafah, di sana udah nggak Arafah lagi. Lah kita ya masih melihat kondisi saat Nabi Ibrahim. Nah, seperti itu. Jadi Arafah itu maknanya bukan hanya Al-Hajju Arafah, tapi makna Arafah tanggal 9 itu makna mimpi Nabi Ibrahim itu udah jelas, udah gamblang. Namanya Arafah jelas dan gamblang, terang, tidak ada keraguan-raguan. Makanya tanggal 9 kita disunahkan puasa, namanya puasa hari Arafah. Nah, begitu ya. Nah, jadi nanti hari Kemisnya baru kita masuk tanggal 10, kita melaksanakan Idul Adha. Begitu Bapak Saudara. Ya, walaupun memang ada perbedaan hari dan waktu, mungkin di beberapa negara mungkin nggak sama. Tapi yang namanya Lebaran semuanya tanggal 10. Nggak ada yang Lebaran tanggal 9, nggak ada yang Lebaran tanggal 11. Semuanya Lebaran Idul Adha tanggal 10. Di Mekah Idul Adhanya tanggal 10. Di Indonesia ya sama, Lebaran Idul Adhanya tanggal 10. Jadi nggak ada perbedaan, sama-sama tanggal 10. Cuma yang jadi bedanya harinya. Kenapa bisa beda? Karena perbedaan tempat
itu bisa ya menjadi ya beda cara menentukan waktu lebaran. Ya begitu. Ya, kita punya masing-masing matlak kita Indonesia dengan matlak di Mekah itu beda. Nggak bisa kita samain, nggak bisa. Makanya kadang-kadang bisa aja lebaran harinya sama, ya, dan juga bisa lebaran harinya berbeda. Seandainya sama aja harinya, tetap waktunya berbeda. Nah, begitu. Kita waktu sholat sama nggak sama Mekah? Beda. Ya, kita sholat subuh, ya. Itu beda dengan waktu di Mekah. Kalau kita besok sholat subuh 4:30, ya hari Selasa besok, ya di Mekah jam berapa? Masih jam 2:30, ya masih lama. Nah seperti itu. Jadi ini nggak usah dipermasalahkan. Ya, yang memang mau lebaran hari Rebo silahkan. Yang mau lebaran hari Kamis silahkan. Tapi yang hari Rebo Bapak boleh lebaran hari Rebo boleh, tapi tinggalnya di Mekah, jangan tinggal di Cidodol. Ya, nah begitu. Silakan tinggal di Mekah, lebarannya hari Rabu. Tapi kita tinggal di Cidodol, di Jakarta, berarti lebarannya hari Kamis, karena kita punya pemerintah. Ya, kita harus taat sama aturan pemerintah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan saya sampaikan bahwa pemerintah itu udah punya ya ulama-ulama yang kapasitasnya nggak perlu diragukan lagi, ahli palaknya udah banyak. Nah kita nggak ngerti, ya tinggal kita pahami aja, ya jangan komen macam-macam. Nah seperti itu, ya jadi ada yang bilang bagaimana sih lebaran pakai beda. Nah ini orang kagak paham yang begini, ya makanya saya sampaikan karena memang matlak kita beda. Nah begitu. Jadi kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat itu wajar-wajar saja, karena kita dari palak ya Kementerian Agama sudah menentukan udah ru'yatul hilal Pak, ya ternyata tidak kelihatan. Nah karena nggak kelihatan, makanya tanggal 1 bulan Zulhijjahnya itu hari Selasa. Jadi bulan Zulqa'dahnya istiqmal 30 hari. Sementara di Mekah ya pada saat di ngelihat bulan kelihatan, sehingga tanggal 1 bulan Zulhijjahnya hari Senin. Ini bisa terjadi, bisa. Ya, bisa saja terjadi. Nah, itu. Makanya pahami ya seperti itu. Ya, jadi perbedaan-perbedaan seperti ini ya itu udah terbiasa. Ya, jadi kalau kita puasa Arafah hari Rabu silakan, karena kita bukan lebaran hari Rabu. Ya, jangan nanti saudara kita menyalahkan, ente puasa apa Arafah, orang sudah kagak ada Arafah. Ya, ini yang kagak bener nih yang nyalain. Ya, seperti itu. Nah, jadi saling menghormati ya antara ya kita sesama kaum muslimin. Yang lebaran hari Rebo silahkan kalau dia berada di Mekah. Tapi yang lebaran hari Kamis silahkan kalau dia posisinya ada di Indonesia dan menjadi warga negara yang baik, yang taat kepada aturan pemerintah. Cuma pemerintah kita bijaksana banget. Nah begitu, mestinya kita harus ikut aturan. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Paham ya Bapak? Nah seperti jadi jangan ragu-ragu. Besok kita puasa Tarwiyah, kemudian Rabu puasa Arafah, ya, kemudian Kamis baru Lebaran. Ini puasa 2 hari sangat besar ganjaran pahalanya. Ya apalagi ya kita sudah puasa 1 hari aja Arafah itu udah besar ganjaran pahalanya. Apalagi tambah dengan Tarwiyah. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan ibadah di bulan Zulhijjah ini. Intinya hari nahar. Ya mudah-mudahan kita bisa berkorban. Yang punya kemampuan, punya keluasan rezeki bisa berkorban. Insya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.